Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني وأخواتي kaum muslimin kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Puji dan syukur senantiasa kita ucapkan untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Salawat beserta salam semoga senantiasa dilimpahkan oleh Allah untuk junjungan dan panutan kita Nabi Allah yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhawati kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini biiznillah kita akan kembali mencoba untuk melanjutkan kajian dan pembahasan kita, mencoba untuk membaca dan menjelaskan kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang pada pertemuan yang lalu alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan bab ke-22, dan insyaallah taala pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan pembahasan bab berikutnya, yakni bab ke-23. Babun ma jaa'a anna ba'dha hadhihi al-ummah ya'budul awthan. Bab penjelasan bahwa sebahagian umat ini maksudnya adalah umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bab penjelasan bahwa sebagian umat ini ada yang kelak menyembah al-awthan, menyembah berhala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, bab ini ingin dijelaskan oleh penulis untuk membantah sebahagian ucapan yang mengatakan bahwa kesyirikan tidak mungkin terjadi pada umat ini kembali, di mana mereka berkeyakinan bahwa kubur tidak akan pernah lagi disembah. Kemudian orang-orang saleh atau para wali atau nabi tidak akan pernah lagi disembah semenjak Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam datang membawa agama Islam, syariat Allah tabaraka taala. Sehingga penulis membawakan bab ini untuk membantah keyakinan ini, di mana beliau akan menjelaskan baik secara dalil Al-Quran maupun sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan bahwa sebahagian daripada umat ini ada yang kembali kelak menyembah berhala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, artinya kesyirikan akan kembali terjadi. Penyembahan terhadap berhala akan kembali terulang. Sekalipun kemarin telah kita ingatkan bahwa yang terpenting bagi kita bukan nama daripada berhala tersebut, akan tapi hakikat dari penyembahan berhala. Mungkin namanya bukan lagi berhala Uzza, bukan pula Manat, bukan pula Hubal, akan tapi hakikat penyembahan terhadap berhala-berhala ini kurang lebih sama dengan penyembahan orang-orang musyrikin kepada 3 berhala besar yang kita sebutkan di atas. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ini juga mendorong kita untuk belajar apa yang dimaksud dengan kesyirikan.
sehingga kita terselamatkan dari kesyirikan itu sendiri dan tidak termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sebagian daripada umat ini kelak ada yang akan kembali menyembah berhala. Dalil yang pertama yang beliau sebutkan adalah apa yang difirmankan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surat An-Nisa ayat 51. Surat An-Nisa ayat 51. Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat taghut wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Allah tabaraka wa taala berfirman yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan alladzina utu alkitab, yakni orang-orang yang telah diberikan kepada mereka alladzina utu nasiban minal kitab, ya. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagian Alkitab kepada mereka? Yakni yang dimaksudkan di sini adalah al-Yahud. Yang dimaksudkan di sini adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang telah diberikan bahagian daripada Alkitab kepada mereka, yakni Yahudi dan Nasrani. Karena istilah Al-Quran, orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka atau Ahlul Kitab, maksudnya adalah Yahudi dan Nasrani dalam Al-Quran maupun dalam sabda Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilah Ahlul Kitab adalah Yahudi dan Nasrani. Kemudian Allah tabaraka wa taala berfirman, yu'minuna bil jibti wat taghut, di mana mereka ini yang diberikan bahagian Alkitab kepada mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani, yu'minuna bil jibti wat taghut, mereka beriman dengan jibt dan taghut. Mereka beriman dengan jibt dan taghut. Nanti akan kita jelaskan apa yang dimaksud dengan jibt dan taghut. Wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Di samping mereka beriman dengan jibt dan taghut, mereka juga berkata kepada orang-orang kafir, wa yaquluna lil ladzina kafaru, mereka juga berkata kepada orang-orang kafir, maksudnya orang-orang kafir yang ada di kota Mekah Al-Mukarramah yang menentang dakwah Nabi alaihi salatu wassalam. Wa yaquluna lil ladzina kafaru, mereka berkata kepada orang-orang kafir, mereka berkata tentang orang-orang kafir yang ada di kota Mekah yang menentang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, haula'i ahda minal ladzina amanu sabila, bahwa orang kafir yang ada di Mekah itu lebih ahda, lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman, maksudnya Nabi dan para sahabat. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, ayat yang Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 51 ini menjelaskan kepada kita tentang apa yang dilakukan oleh Ahlul Kitab. Apa yang dilakukan oleh Ahlul Kitab, ya, yakni Yahudi dan Nasrani. Dan ini nanti ada kaitannya dengan hadis yang akan dijelaskan oleh penulis bahwa sebahagian umat ini akan kembali menyembah berhala, akan kembali melakukan kesyirikan kepada Allah tabaraka wa taala. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di mana Ahlul Kitab yang disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam ayat yang mulia ini beriman, ini yang pertama yang mereka lakukan, beriman dengan jibt dan taghut. Beriman dengan jibt dan taghut. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, para ulama ahli tafsir tatkala menjelaskan apa yang dimaksud dengan jibt dan taghut, mereka menjelaskan dengan beberapa makna, dan semuanya masuk di dalam kategori makna jibt dan taghut. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud dengan jibt adalah sihir,
yu'minuna bis-sihr. Mereka beriman, ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani, meyakini atau beriman dan melakukan praktek sihir. Ya, karenanya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pernah tersihir atau disihir oleh seorang Yahudi, Labid bin A'sam. Ya, menyihir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ilmu sihir ini diambil dari Talut, seorang Yahudi. Nabi sallallahu alaihi wasallam disihir. Jadi mereka adalah orang-orang yang melakukan praktek apa? Sihir. Jadi yu'minuna bil jibt, beriman dengan jibt artinya beriman dengan sihir, artinya melakukan praktek sihir. Dan kita tahu praktek sihir merupakan perkara yang diharamkan oleh Allah tabaraka taala. Dan nanti ada bab khusus tentang babu maja'a fi sihir, bab penjelasan tentang sihir. Ini tafsir yang pertama, jibt artinya sihir. Tafsir yang kedua, waqilah wassanam. Sebahagian ulama berpendapat bahwa yang dimaksud dengan yu'minuna bil jibt, mereka beriman dengan jibt, artinya beriman dengan berhala. Jadi menyembah berhala. Mereka menyembah berhala. Ini makna yang kedua. Sebahagian lagi berpendapat bahwa jibt di sini adalah perdukunan. Ya, jibt ini adalah perdukunan. Maka wallahu taala alam, Syekh Ibnu Utsaimin tatkala mensyarah kitab ini, beliau mengatakan wal asah, dan pendapat yang sahih, annahu amun likulli sanamin au sihrin au kahanatin au ma asbaha dzalik. Jibt ini adalah umum, mencakup berhala, praktek sihir, praktek perdukunan, atau apapun yang semuanya menyebabkan seorang terjatuh ke dalam kesyirikan. Kemudian bukan hanya beriman dengan jibt, tapi mereka juga beriman dengan taghut. Beriman dengan taghut. Apa yang dimaksud dengan taghut? Ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu min ma'budin aw matbu'in aw muta'in. Setiap yang melampaui batas, setiap yang melampaui batas, ini disebut dengan taghut. Yang melampaui batas disebut dengan taghut. Tatkala seorang manusia atau makhluk rela disembah atau mau disembah selain Allah, atau memerintahkan manusia agar menyembah dirinya, maka orang ini disebut taghut. Kenapa? Karena ia telah melampaui batas. Batasnya sebagai seorang makhluk tidak layak disembah. Maka tatkala ia rela dan mau disembah, rela disembah, atau bahkan memerintahkan orang menyembah dirinya, maka ia disebut taghut, melampaui batas. Jadi setiap yang melampaui batasnya ini disebut taghut. Kemudian beliau mengatakan di sini, baik ma'bud melampaui batas dari sisi peribadatan, disembah selain Allah tabaraka wa taala, au matbu'in, atau diikuti atau ditaati. Artinya tatkala seorang memerintahkan orang lain untuk mentaati dirinya secara mutlak, mengikutinya secara mutlak, tidak memperhatikan aturan syariat terkait dengan ketaatan dan pengikutan, maka orang yang memerintahkan orang lain mengikutinya secara mutlak, ini disebut juga taghut, karena melampaui batas. Karena ketaatan yang mutlak itu hanya kepada Allah tabaraka wa ta'ala dan Rasulnya yang mulia alaihi salatu wassalam. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Taatilah Allah, taatilah Rasulnya secara mutlak. Taatilah Allah dan taatilah Rasulnya secara mutlak, dan taatilah ulil amri. Ulil amri di sini ulama dan umara. Ulil amri di sini maknanya ulama dan umara. Karena kita dapati sebagian tafsir para ulama, ulil amri maknanya ulama, sebagian tafsir. Sebagian tafsir mengatakan ulil amri di sini maknanya umara, para penguasa. Maka tatkala para ulama memerintahkan pengikutnya untuk mentaati dirinya secara mutlak, secara
mutlak. Artinya Anda harus taat kepada saya secara mutlak dan tidak boleh bertanya-tanya, apa yang saya suruh kamu harus kerjakan. Begitu juga seorang umara, seorang penguasa yang memerintahkan masyarakatnya untuk mentaatinya secara mutlak, tidak berjalan di bawah ketaatan Allah dan Rasulnya, maka umara dan ulama ini adalah taghut, melampaui batas. Para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Jadi apa yang dimaksud dengan taghut? Yang melampaui batas. Bahkan tatkala seorang hamba melampaui batasnya dalam melakukan maksiat, ia juga disebut taghut. Jadi orang yang melakukan perkara yang haram, ia telah melampaui apa? Batas. Karena dalam penjelasan sebagian para ulama, pemakan riba ini taghut. Pemakan riba ini taghut. Kenapa? Karena batasan seorang hamba adalah berhenti di saat ia bermuamalah dengan riba. Artinya jangan dilampaui. Jangan dilampaui. Kalau ia melampauinya, artinya mengambil perkara yang diharamkan oleh Allah, berarti ia telah melampaui batas. Karenanya disebutkan oleh Nabi SAW, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah, setiap raja itu punya batas larangan. Ada batas larangan. Dan ketahuilah, batasan larangan Allah adalah semua perkara yang diharamkan oleh Allah. Maka siapapun yang melampaui batasan ini, ia disebut taghut. Karenanya para ikhwah dan akhwat, penjelasan ini meluruskan pemahaman yang menyatakan bahwa setiap taghut kafir. Ini salah pemahamannya. Tidak semua taghut kafir. Ingat, tidak semua taghut kafir. Jadi jangan antum mengatakan taghut artinya kafir. Ini fulan taghut, ini taghut, kemudian antum mengkafirkan. Tidak semua taghut kafir. Kembali kepada definisi taghut. Ma tajawaza bihil abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'. Setiap yang melampaui batas, ini disebut taghut. Karenanya peminum khamar juga bisa diistilahkan apa? Taghut. Pemakan riba juga diistilahkan taghut. Dan tidak ada ulama yang mengharamkan orang yang minum, yang mengkafirkan orang yang minum khamar, atau yang memakan riba, atau yang berzina. Padahal mereka juga bisa disebut apa? Taghut. Jadi taghut itu yang melampaui batas. Bisa saja melampaui batas sampai pada tingkat kekufuran, bisa saja melampaui batas dengan melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah, akan tapi tidak sampai pada tingkat apa? Kekufuran. Ya, ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi mereka ini, yakni ahlul kitab, yu'minuna bil jibti wat taghut. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Mereka beriman dengan jibt dan mereka beriman dengan apa? Dengan taghut. Karenanya Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yang disembah berhala ini taghut. Yang diikuti seperti ulama diikuti secara mutlak, ini disebut taghut. Ulama sesat yang diikuti secara mutlak, ini taghut. Yang ditaati secara mutlak seperti para penguasa yang memerintahkan masyarakat untuk mentaati secara mutlak, tidak memperhatikan aturan Allah di sini, ini juga disebut taghut. Mentaati mereka dalam menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, atau dalam mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah, atau menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, ini telah melampaui apa? Batas. Ya, maka para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Jadi ahlul kitab yang dicela oleh Allah yang pertama dalam ayat yang mulia ini, mereka beriman dengan jibt, beriman juga dengan taghut. Kemudian yang kedua yang mereka lakukan, wa yaquluna lil ladzina kafaru haula'i ahda minal ladzina amanu sabila. Yang mereka lakukan yang kedua yang dicela oleh Allah pada ayat yang mulia ini dalam surah An-Nisa ayat 51, mereka berkata tentang orang-orang kafir yang ada di kota Mekah, bahwa mereka, yakni orang kafir di kota Mekah, lebih ahda, lebih berada di atas hidayah, lebih berada di atas petunjuk dibandingkan orang-orang yang beriman, maksudnya Nabi dan para sahabat. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat yang mulia ini,
mereka menyebutkan riwayat dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan bahwa beberapa tokoh dari Yahudi Bani An-Nadir seperti Huyai bin Akhtab, ayah kandung dari istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berdarah Yahudi, Safiyah bintu Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha. Ayahnya adalah tokoh Yahudi bernama Huyai bin Akhtab yang mati di atas kekufuran. Huyai bin Akhtab bersama dengan Ka'ab al-Ashraf dan beberapa tokoh-tokoh Yahudi dari Bani An-Nadir berangkat ke kota Mekah. Mereka berangkat ke kota Mekah. Sampai di Mekah, karena mereka adalah tokoh besar Yahudi, alim ulamanya Yahudi, orang terhormat di bangsa Yahudi, disambut hangat oleh orang-orang Mekah, yakni orang-orang kafir di kota Mekah. Kala itu Nabi sudah hijrah, beliau sudah hijrah di Madinah bersama dengan para sahabat. Maka orang-orang Mekah bertanya kepada tokoh-tokoh Yahudi ini, alim ulama Yahudi ini, mana lebih mulia, mana lebih baik, mana lebih berada di atas petunjuk, kami yang memberi makan jamaah haji, kami yang tinggal di tanah haram, kami yang selalu membantu fakir miskin di kota Mekah ini, ataukah Muhammad yang ada di Madinah? Ini pertanyaan diajukan kepada tokoh Yahudi, alim ulama Yahudi. Mana lebih berada di atas petunjuk? Mana yang lebih benar? Agama yang kami anut ataukah agama yang dianut oleh Muhammad dan para sahabatnya? Coba perhatikan apa jawaban Yahudi ini. Padahal Allah singgung mereka adalah generasi yang telah diberikan bahagian Alkitab. Kitab Taurat itu ada di tangan mereka. Dan mereka membaca di sana tentang Muhammad dan para sahabatnya. Mereka tahu agama yang benar karena mereka punya ilmu. Tapi karena hawa nafsu, kebencian, kedengkian, iri yang ada di dalam dada mereka, mereka berkata pada orang kafir di kota Mekah, kalian lebih berada di atas petunjuk daripada Muhammad. Ini subhanallah, para ikhwah dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah. Orang yang tahu kebenaran secara hati nurani, secara keilmuan, akan tapi menolak kebenaran karena sesuatu hal, maka kurang lebih sifat orang ini sama seperti Yahudi. Dan sebenarnya menerima kebenaran dan mengamalkan kebenaran memang bukan perkara yang mudah. Karena para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, tidak ada seorang yang mampu mengamalkan sebuah kebenaran, menerima sebuah kebenaran yang ia yakini, kecuali orang yang punya jiwa besar. Orang yang punya jiwa besar. Karena dalam sebuah hadis Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengajarkan kita doa, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkanlah kebenaran di mataku adalah sebuah kebenaran. Apakah cukup sampai ini doanya? Ya Allah, tunjukkan kebenaran di mataku adalah kebenaran. Tidak cukup di sini. Tapi Rasulullah ajarkan kita, warzuqnat tiba'ahu. Ya Allah, berikan karunia kepadaku untuk mengikuti kebenaran itu. Karena hanya sekedar tahu yang benar itu adalah benar, yang salah adalah salah, ini belum istimewa. Tapi yang istimewa adalah potongan doa yang kedua, warzuqnat tiba'ahu. Ya Allah, beri kami karunia untuk mengikuti kebenaran yang sudah kami ilmui. Karena betapa banyak manusia tahu kebenaran, tapi tidak Allah anugerahkan kepadanya kekuatan jiwa, kebesaran hati untuk mengikuti kebenaran itu, sehingga dia yakin itu benar, tapi tetap tidak mau mengamalkannya sampai ia bertemu dengan Allah. Makanya orang yang mengetahui kebenaran, kemudian mampu mengikuti kebenaran, mengesampingkan banyak hal, ini adalah orang yang berjiwa besar. Dia berjiwa besar. Dia menganggap dan berkeyakinan bahwa yang terbesar dalam kehidupannya adalah Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga dengan potongan yang kedua dari doa Rasulullah, wa arinal batila batila. Ya Allah, tunjukkanlah kebatilan di hadapan mataku adalah sebuah kebatilan, sebuah kesesatan, dan ya Allah, berikan karunia kepadaku untuk menjauhinya. Warzuqna istinabahu. Ya Allah, berikan karunia kepadaku untuk menjauhinya. Subhanallah, banyak orang yang tatkala
berbicara, mereka mengatakan, sebenarnya Pak, Bang, Ustaz, saya tahu itu benar, tapi gimana lagi? Nasallallahu alaihi. Karena ya para ikhwah dan akhwat, Yahudi ini sebenarnya tahu Muhammad itu berada di atas petunjuk, di atas kebenaran. Agama Islam adalah agama yang hak. Mereka tahu tentang sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Rasulullah, mengetahui akan kebenaran Rasulullah sebagaimana mereka mengenali anak kandung mereka sendiri. Karena tidak ada sebuah pertanyaan yang mereka ajukan kepada Rasulullah yang membuktikan akan kebenaran kerasulan beliau kecuali dijawab oleh Rasulullah. Tapi subhanallah, tatkala orang kafir Mekah bertanya kepada mereka, mana yang lebih berada di atas petunjuk, kamikah ataukah Muhammad? Maka Yahudi menjawab dengan membalikkan fakta. Mereka mengatakan, kalian lebih berada di atas petunjuk daripada Muhammad dan para sahabat. Subhanallah. Secara logika, apakah mungkin lebih benar orang yang menyembah berhala dengan yang menyembah Allah tabaraka wa taala? Secara logika, mana lebih baik orang yang agama atau keyakinan yang memerintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga dengan keyakinan yang tidak memperhatikan hak dan kemuliaan tetangga? Mana lebih baik agama yang mengharamkan darah, mengharamkan bangkai, dengan keyakinan dan agama yang menghalalkan darah dan menghalalkan bangkai? Mana lebih baik agama yang memerintahkan untuk memperhatikan ucapan-ucapan yang baik dan benar, baik tatkala kita sedang berzikir kepada Allah tabaraka wa taala, menyanjungnya, memuliakannya, ataupun tatkala kita berbicara dengan sesama manusia dengan agama yang tidak memperhatikan ini? Tapi beginilah sebuah kebatilan tatkala sudah menutupi jiwa, menutupi hati, maka yang benar menurutnya adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Yang benar menurutnya adalah yang sesuai dengan hawa nafsunya. Maka ini dua perbuatan yang dicela oleh Allah tabaraka wa taala dari mereka, yang diisyaratkan oleh Allah tabaraka wa taala dalam surah An-Nisa ayat 51. Yu'minuna bil jibti wat taghut. Beriman dengan jibt, beriman dengan sihir, beriman dengan perdukunan, beriman dengan berhala. Artinya mereka menyembah berhala, melakukan praktek sihir dan melakukan praktek perdukunan. Ini ahlul kitab. Begitu juga dengan beriman dengan taghut. Belum ada kaitannya tentang umat Islam ceritanya. Nanti ini dikaitkan dengan hadis yang akan disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala. Kemudian dalil yang kedua ada dalam surah Al-Maidah ayat 60. Masih berbicara tentang umat sebelum kita dari kalangan ahlul kitab. Allah tabaraka wa taala berfirman, dalil yang kedua, surat Al-Maidah ayat 60. Qul hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalika mathubatan 'indallah man la'anahu Allahu wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut ulaika syarrum makana wa adallu 'an sawa'is sabil. Katakanlah ya Muhammad, hal unabbi'ukum bisyarrin min dzalik? Apakah akan aku beritakan kepadamu tentang orang-orang yang lebih buruk pembalasannya dari orang-orang fasik? Man la'anahullah. Yang lebih buruk dari mereka adalah orang-orang yang dilaknat oleh Allah. Wa ghadiba alaih. Dan Allah tabaraka wa ta'ala murka kepada mereka. Wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abada at-taghut. Dan Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan sebagian mereka al-qiradah, merubah sebagian mereka menjadi qiradah. Qiradah kera, ya, wal khanazir, dan merubah mereka menjadi khanazir, ya, Allah merubah mereka menjadi kera dan babi. Wa abadat taghut, dan ada di antara mereka juga penyembah taghut. Ini para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, berbicara tentang al-Yahud, ya, yang masyhur ceritanya di mana Allah murka kepada mereka, Allah melaknat mereka, Allah mengkutuk mereka, ya, sehingga Allah merubah mereka menjadi kera dan
babi. Masyhur ceritanya dalam Al-Quran, di saat Allah Tabaraka wa Ta'ala larang mereka untuk menguji mereka karena dosa mereka, menangkap ikan di hari Sabtu. Ya, Allah melarang mereka menangkap ikan di hari Sabtu. Diawali dari tenggelam matahari di hari Jumat, itu sudah masuk Sabtu, kemudian berakhir di saat matahari tenggelam di hari Sabtu, sudah masuk malam Ahad. Ini tidak boleh mencari ikan. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Allah mengatakan begitulah kami uji mereka atas kefasikan yang mereka lakukan. Ya, karena kita berlindung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dari mudahnya melakukan maksiat. Dari mudahnya melakukan apa? Maksiat. Jadi kadangkala ada seorang hamba yang diuji oleh Allah, maksiat itu semudah membalikkan telapak tangan di hadapan matanya. Ini ujian yang paling berat. Ujian yang paling berat. Jadi langkah-langkah maksiat, sarana-sarana maksiat itu mudah sekali dia dapatkan. Ini sulit untuk menjauhi yang seperti ini. Jadi ujiannya lebih berat dari orang-orang yang tidak pernah mendengar maksiat, tidak pernah ada di hadapannya sarana-sarana maksiat. Lebih mudah ia menjauhinya. Coba lihat, mereka diuji oleh Allah, dilarang mencari ikan di hari Sabtu, dan ikan itu munculnya memang di malam Sabtu dan di hari Sabtu. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka bisa bertahan, mereka bisa bersabar dalam menghormati aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala, larangan ini. Namun lambat laun ada seorang dari antara mereka yang tidak bersabar, sehingga ia mau mengakali syariat. Ia meletakkan jaring di hari Jumat atau di sore Jumat. Dia sudah pasang jaring, ia sudah pasang bubuk di hari Jumat atau di sore Jumat. Memang belum dilarang, belum sampai waktunya. Dia pasang di sore Jumat. Kemudian pas malam Sabtu dan di hari Sabtu, tentunya ikan masuk ke jaring ini dan dia tidak mengambilnya. Kemudian dia mengambilnya di hari Ahad. Malam Ahad setelah matahari tenggelam, dia sudah angkat bubunya, dia sudah angkat jaringnya. Kemudian dia mulai memasak ikan tersebut, dan orang-orang heran karena inilah ikan yang sangat lezat, ikan yang sangat mereka sukai. Mereka mencium bau sedap. Siapa yang memasak ikan ini? Siapa yang melanggar aturan Allah? Kiranya mereka tahu seorang laki dia mengatakan, saya tidak melanggar aturan Allah. Saya hanya memasang jaring di hari Jumat, dan saya ngambilnya di hari Ahad. Saya tidak melanggar aturan Allah. Saya tidak mencari ikan di hari dilarang oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka ini dibenarkan dan diiyakan oleh banyak orang di saat itu. Mereka mengatakan benar yang dilakukan. Padahal ini adalah mengakali apa? Syariat. Mengakali syariat. Tidak boleh. Ini dosanya lebih besar. Melakukan yang haram dan hilah. Melakukan apa? Mengakali syariat. Ini dapat dua dosa. Sama seperti orang menerima harta riba, dia mengatakan bahwa Allah melarang untuk memakannya, tapi tidak melarang untuk membangun rumah. Dia bangun rumah dengan harta riba. Saya nggak makan. Batu nggak saya makan, pasir nggak saya makan. Tapi ini hilah. Ini dosanya lebih besar. Dosanya lebih besar. Ya, jadi para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan Allah juga ceritakan Bani Israel, Allah haramkan lemak bagi mereka, kemudian lemak ini tidak boleh dimakan, lemak ini tidak boleh dimakan. Kemudian apa yang mereka lakukan? Mereka kumpulkan lemak, kemudian mereka jual, mereka makan hasil penjualannya. Mereka juga dilaknat oleh Allah. Ini namanya hilah, mengakali apa? Syariat. Haram hukumnya. Sama seperti jual beli inah, ini juga mengakali syariat. Artinya orang ingin mengambil riba, tapi dengan cara seakan-akan transaksi jual beli. Ini hilah, inah yang dilarang oleh syariat, yang hukumnya sangat berat dalam aturan syariat kita. Maka akhirnya mayoritas mereka melakukan ini, pasang jaring di hari Jumat, kemudian nangkapnya atau mengangkatnya di hari Sabtu, di hari Ahad, sampai akhirnya Allah Tabaraka wa Ta'ala murka kepada mereka dan merubah mereka menjadi kera dan babi. Dan ada di antara mereka yang akhirnya menyembah berhala.
Apakah kera dan babi yang saat ini ada di zaman kita keturunan dari mereka? Jawabannya tidak. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, Imam Hafidz Ibnu Katsir mengatakan tidak pernah Allah Tabaraka wa Ta'ala mengkutuk seorang manusia menjadi binatang kemudian dia punya keturunan. Tidak ada, putus keturunannya. Jadi jangan sampai antum melihat kera, oh ini keturunan Yahudi dulu. Tidak ada ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan tatkala Allah mengkutuk manusia, disebutkan dalam riwayat, maka manusia yang dirubah oleh Allah menjadi kera dan babi di kalangan Yahudi dahulu ini tidak memiliki apa? Keturunan. Artinya kera dan babi dari dulu sudah ada. Dari dulu sudah ada. Ya. Tapi bukan nenek moyang manusia, ya. Jadi kera itu bukan nenek moyang manusia. Sekalipun sifatnya mungkin sebagian dari kera ini mirip dengan manusia, tapi kera itu sudah ada dari dulu. Ya, sedangkan nenek moyang manusia adalah Nabi Adam. Ya, kalau ada yang berkeyakinan nenek moyang kera, kita persilahkan saja, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau kita nenek moyang kita Nabi Adam alaihi salatu wassalam, seorang manusia yang diciptakan oleh Allah dengan kedua tangannya dan manusia yang penciptaannya sempurna. Nabi Adam alaihi salam. Karena kita nanti di surga biidznillah, postur tubuh kita tingginya sama seperti nenek moyang kita Adam alaihi salatu wassalam, 60 hasta. Demikian para ikhwah dan akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi ada di antara mereka yang menyembah apa? Menyembah berhala. Ini orang ahlul kitab sebelum kita. Jadi surat An-Nisa 51 berbicara tentang ahlul kitab yang menyembah berhala, melakukan kesyirikan kepada Allah. Surat Al-Maidah ayat 60 juga berbicara tentang ahlul kitab yang juga menyembah apa? Berhala. Berapa menit lagi? 9 menit lagi. Kemudian yang terakhir yang kita bahas pada kesempatan yang berbagi kali ini juga berkaitan dengan umat sebelum kita. Surat Al-Kahfi ayat 21. Surat Al-Kahfi ayat 21. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman tentang Ashabul Kahfi, pemuda yang ditidurkan oleh Allah di dalam gua selama ratusan tahun. Kemudian Allah takdirkan mereka bangun dari tidurnya. Dan subhanallah, tidak bisa kita bayangkan bagaimana jiwa manusia yang sudah tertidur ratusan tahun kemudian bangkit melihat kondisi yang tidak dia ketahui. Keluarganya tidak ada lagi, tidak ada yang dikenali lagi, tidak ada rumahnya lagi. Ini subhanallah, mungkin kalau kita yang seperti itu kita akan mengatakan bagus saya mati saja. Tidak ada yang dikenali lagi. Istri tidak ada, anak sudah tidak ada, keluarga sudah tidak ada, manusia ini tidak ada yang mengenali dia dan dia juga tidak mengenali mereka. Subhanallah, ini sebuah tekanan jiwa yang sangat luar biasa. Ya. Sampai mungkin kalau kita yang menghadapinya bisa bangkit, kemudian beberapa jam kemudian setelah tahu kenyataan kita mungkin langsung gila. Langsung gila. Ya. Bangun, tidak ada yang dikenal dan tidak ada yang mengenal kita. Kota Binjai sudah lain kan gitu. Kok tidak ada lagi. Saya kenal sepuluh, enggak ada lagi manusia yang kita mengenali kita dan tidak ada manusia yang kita mengenali mereka. Kemudian setelahnya diceritakan oleh Allah dari hal yang sangat menakjubkan dari surah Al-Kahfi. Allah Tabaraka wa Ta'ala menceritakan, Qala alladhina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjidah. Berkatalah orang-orang berselisih tentang urusan mereka, dan mereka adalah disebutkan ucapan ini muncul dari penguasa di zaman itu. Para penguasa di zaman itu mereka berikrar. Para penguasa berikrar tentang menyikapi gua itu akan dibuat apa? Dibuat apa? Ada sebagian berpendapat kita buat ini, kita buat ini, kita buat ini. Ada beberapa pendapat untuk mengabadikan sejarah Ashabul Kahfi ini. Gua mereka yang mereka tertidur di situ sekian ratus tahun tadi, ini akan kita perlakukan apa gua tersebut? Peninggalan sejarah yang sangat luar biasa itu. Qala alladziina ghalabu ala amrihim, berkatalah sebahagian ahli tafsir mengatakan, ya ini para penguasa yang punya tongkat perintah dan melarang. Ya, mereka mengatakan lanattakhidanna alaihim
masjidah. Berkatalah orang-orang berkuasa atas urusan mereka, ini pemimpin, penguasa, la nattakhidanna alaihi masjidah, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah masjid peribadatan di atasnya. Jadi mereka hendak membangun apa? Masjid di gua tersebut. Yang dalam cerita Israeliat, akhirnya mereka juga meninggal di gua tadi. Mereka kembali kemudian minta diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Akhirnya Ashabul Kahfi meninggal di gua tadi. Akhirnya artinya gua tadi sekaligus menjadi kuburan mereka. Maka para pemimpin saat itu mengatakan, kita akan bangun masjid di kuburan mereka, di gua tersebut. Jadi dijadikan sebagai tempat peribadatan. Ini juga berbicara tentang umat sebelum kita. Jadi dalil yang pertama, kedua dan ketiga berbicara tentang umat sebelum kita yang melakukan apa? Kesyirikan pada Allah, yang menyembah berhala. Lalu bagaimana keterkaitan antara bab yang mengatakan bahwa sebagian umat ini akan kembali menyembah berhala? Padahal ini ayat-ayat ini bercerita tentang umat sebelum kita. Maka beliau membawakan hadis yang insya Allah akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang. Hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tattabi'unna sanana man kana qablakum hadwal quddah bil quddah hatta law dakhalu juhra rabbin ladakhaltumuh. Qalu ya Rasulullah al-yahuda wan nasara, qala faman. Nabi pernah bersabda bahwa kalian ini akan mengikuti metode beragama umat-umat sebelum kamu. Shibran bi shibrin, dalam riwayat lain shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira', sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, selangkah demi selangkah. Kalian akan ikuti apapun yang dilakukan oleh umat sebelum kamu. Apa yang dilakukan oleh umat sebelum kamu, pasti kamu wahai umatku akan mencontoh mereka. Sampai Nabi katakan, tidak mungkin kalian tidak mencontoh. Ini bukan memberi motivasi, tapi mengingatkan agar kita jangan mencontoh mereka. Sampai jika seandainya umat sebelum kamu dakhalu juhra dabbin, masuk ke lubang kadal. Masuk ke lubang kadal. Kadal punya lubang di padang pasir. Dab. Kadal punya lubang. Masuk ke lubang. Umat sebelum kalian masuk ke lubang kadal tersebut. Kadal padang pasir. Dia masuk ke lubang kadal tersebut, maka niscaya kamu juga akan ikut masuk. Artinya mustahil. Mungkin umat kalau di negeri kita katakan kalau seandainya umat sebelum kita masuk ke lubang buaya, kita juga akan ikut-ikutan masuk ke lubang buaya. Karena coba antum perhatikan, apa yang dilakukan oleh Yahudi dan Nasrani dicontoh oleh umat Islam. Apa saja yang dilakukan? Apa saja yang dilakukan? Dicontoh oleh umat Islam. Yahudi dan Nasrani punya perbuatan A, dicontoh oleh umat Islam. Yahudi dan Nasrani melakukan ini dan itu, dicontoh oleh umat Islam. Apalagi di waktu kita saat ini. Kita sekarang berada di tanggal berapa? 30. Bentar lagi ya, umat Islam akan merayakan. Yang merayakan itu mereka. Tapi kita akan ikut. Padahal kita tidak tahu kenapa mereka merayakan tanggal itu. Tapi Nabi mengatakan kalau mereka masuk lubang kadal, kalian akan ikut juga masuk lubang kadal. Tapi kalian tidak tahu kenapa mereka masuk lubang kadal itu. Dan ini terbukti. Dan bahkan yang lebih banyak merayakan tanggal-tanggal tertentu, yang dirayakan oleh mereka adalah umat Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Sehingga jati diri kita sebagai seorang muslim, kemuliaan kita sebagai seorang muslim sudah hilang. Para sahabat saat itu di Madinah merayakan 2 hari raya. Nabi mengatakan, ini kenapa? Kalian berbaju baru, kalian bersenang-senang, bermain-main, memasak-masak tertentu, makan-makan tertentu. Ini ada apa? Dia mengatakan, ini hari raya ya Rasulullah, yang biasa kami rayakan dahulu di masa jahiliyah. Maka Nabi mengatakan, sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menggantikan untuk kalian hari raya yang lebih baik daripada hari raya yang kalian peringati ini. Ya, ini Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita punya ciri khas. Islam punya ciri khas. Islam punya syariat tersendiri yang kita dilarang untuk mencontoh umat selain kita. Dan biasanya yang mencontoh itu secara logika lebih lemah dari yang dicontoh. Kenapa kita mencontoh umat selain kita? Karena kita menganggap diri kita lebih lemah dari mereka, karenanya kita mencontoh. Maka tidak ada bapak mencontoh anak, yang ada anak nyontoh bapak, kan gitu.
Jadi bapaknya, kenapa antum seperti itu? Iya, anak saya lebih hebat dari saya, Ustaz. Saya merangkak seperti anak saya merangkak, kan enggak ada. Bapak biasanya dicontoh oleh anak. Makanya kalau seandainya anaknya tidak mau mencontoh bapaknya harus berpikir ulang. Jangan-jangan anak saya menganggap saya tidak lebih hebat dari dia. Misalnya anak mencontoh tetangganya misalnya, berarti menganggap tetangganya lebih hebat daripada bapaknya. Ini sallallahu alaihi wasallam. Ini yang insyaallah akan kita sempurnakan pembahasannya pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan pembahasan ini. Semoga yang kita sampaikan ada faedahnya. Kita cukupkan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wat tabi'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.